sholli ala Muhammad. Tetapi hidup sebagai hamba lebih dari itu semua. Tetapi hidup sebagai hamba tetap kudrat dan irodah. Kita berkumpul sebagai hamba gembira yang bersama, nata hati, nata pikiran, layaknya para satria. Dimeriahkan oleh band asal Samarinda, band Air dengan tembang-tembang sholawat. Kami haturkan terima kasih atas dukungan para sponsorship terhadap penyelenggaraan acara ini. Selamat menikmati acara Mi'raj Rasa Dialektika Senja. سبحان الذي
أطعت جنتي ورأيت أكثر أهلها الغبراء واطلعت في النار واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. Malam itu seluruh bumi terlelap dan langit membuka pintunya. Sang Khalik memperjalankan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Beliau melintasi surga yang penuh rindu dan neraka yang penuh pilu. Bukan untuk menakuti langkah kita, tetapi untuk membisikkan sebuah kebenaran agar jiwa kita yang lelah kembali menemukan arah pulang. Beliau bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang kafir. Dan aku melihat ke dalam neraka, kebanyakan penghuninya adalah wanita." Main dulu yuk. Ya namanya juga lagi belajar, siap. Ya pasti waras lah. Oke, kita Makan ya? main lagi. Apa-apaan? Udah ikutin aja. Siap ya? 1, 2, 3. Intinya kacamata mama muda, intinya kacamata mama muda. Pria mana sesimpel, pria mana sesimpel, pria mana sesimpel, pria mana sesimpel. Apa sih? Gak ngerti kan lah. Gak ngerti mulu. Bagus gini kok. Ya kan aku gak sering yang gitu-gituan. Lanjut, lanjut. Ini berapa sih? Dengar ya, itu namanya timer. Sudah lama, berhenti aja. Siap. Baru juga mulai sudah start lagi. Memang nggak bakat kamu. Bang. Yang pesan minuman ya bang? Oh ya, kopi hitam sini. Skip. Ini bang. Ini bang. Oke, makasih Ji. Ya ada lah. Bosan ya bang? Iya, dia kan kalah terus dari tadi. Aku ada tebak-tebakan nih bang. Apa? Boleh. Mau dengar nggak bang? Boleh. Nah. Nih, biru. Aku ada tebak-tebakan. Makan apaan? Mau dengar nggak? Ya udah, apa deh? Dengar ya. Ikan apa ya jenis kelaminnya laki-laki? Apaan tuh? Jawab dulu dong. Ya nggak tahu. Katanya saya. Ikan badut, Bang. Salah. Loh, Bang. Penelitiannya itu, ikan badut itu cowok semua, Bang. Iya betul itu. Benar. Mar, ikan lele. Salah. Bang, jawab dong bang. Nggak tahu lah.
Negara-negara apa yang tidak pernah gagal? Singapura. Hah. Salah, Mak. Belanda bang. Salah. Banyak lagi. Anda tahu nggak, Mas? Coba. Ya, menyerah ya. Ya. Tim ya. Ya. Jawabannya Brasil. Ini siapa? Oh. Weh, kenapa bro? Ini sih bukannya aku mau sombong, Syah. Apa sih Mar? Ini berdasarkan hadis. Oh, soal lagi. Iyalah. Coba kamu lihat dirimu. Lalu lihat diriku. Cara berpakaian kita beda. Apalagi mereknya. Mayoritas penghuni surga itu orang-orang fakir. Fakir itu ya aku, Syah. Oke, terus Ya sudah jelas. Aku lebih unggul secara ukhrawi daripada kamu. Apa sih, Bu? Apa sih? Coba lihat. Hadis sahih Isra Mi'raj. Masa iya? Katanya Rasulullah melihat kalau neraka itu penghuninya perempuan semua. Itu mana namanya diskriminasi? Jangan begitulah kamu tuh ngomongnya. Itu loh, sabda Rasulullah itu janganlah kamu mikirnya itu sabdanya itu diskriminasi. Sama aja kamu tuh nganggap Allah gak adil. Kamu kan penghuni pesantren, ya pastinya udah terdoktrin yang gak gitu konsepnya. Kan kita ini sama-sama muslim, masa iya nganggap hadis Rasulullah itu gak bener? Itu loh hadisnya sahih. Ya lagian apa salahnya sih? Aku kan cuma berpendapat. Ya salah dong. Guys, udah. Lagian kan, ini cuma potongan doang. Biasalah, di medsos itu narasinya suka bikin pro kontra. Kalian jangan malah kelahi cuma gara-gara itu. Ini tuh perlu penjelasan dari para ulama. Ingat nggak? Benar. Hadis ini benar. Makanya wanita-wanita itu seharusnya stop cari laki-laki yang mapan harta. Cari laki-laki itu ya yang mapan iman tuh. Kayak aku ini. Toh itu demi keselamatan akhirat mereka juga kan. ada alasan yang masuk akal nggak dari kalian itu Mar? Gini. Kita riset saja langsung. Caranya? Kita lewat di depan para wanita. Bergantian dan mengucapkan salam. Kita akan bisa lihat bagaimana reaksi mereka. Itu akan menjawab mengapa banyak wanita berada di sana dan tidak memilih jalan yang selamat. Oke, kalau gitu aku dulu. Oke? Assalamualaikum. Ya. Jangan lupa kirim di grup pokoknya kirim. Kayak itu datang mau nyebut aku. Gila bener banget. Media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa lagi ah? Sok kuat. Bajunya kayak narapidana. Iya. Iya orang aman. Ngapain jaga Komar, Komar? Udah deh Manda. Gak usah tebar pesona terus deh.
pas dia jalan dia ada backsoundnya. Apaan tuh? Ya Allah. Oh, bisa ngegas. Apalagi outfitnya itu loh guys, gak cocok banget yang keringan. Bener, iya bener. Terus ya, aura green flag-nya itu Green banget. Makasih. Bukan kamu. kan ada lagi. Bukan kamu. Pedenya tuh loh, pedean banget. Kenapa guys? Suka ya sama yang lagi duduk di sana? Mau tahu namanya nggak? Siapa? Siapa namanya? Rumahnya di mana? Nomornya berapa? Stop, satu-satu. Udah, jadi namanya siapa? Namanya itu Syam. Oh, siap. Dia itu mitra bisnisku. Bisnis apaan? Jadi gini, dulu rumahnya si Syam itu rusak. Mungkin karena sudah lama. Terus aku yang renovasi. Itu kan namanya bully. Kalian sirik aja. Mau kenalin nggak sama orang? Mau dong. Oi Syam, oi, sini gabung Syam, bentar kan? Oh iya. Kenalin, aku Kais. Sama Nisa. Bang, Pak Uji bang. Iya, sama. Siap. Aduh, di sini aja lebih bersih. Kak, di sini aja Kak. Di sini aja mau masuk tuh Kak. Kak, sini aja. Aku jadi duduk situ. Oh, nggak usah deh. Situ aja. Itu kan situ kan bawa buat apa? Pilih kasih. Oke, langsung aja nih, gua orangnya. Jadi ini teman-teman Umar. Iya, kami semua satu jurusan. Jurusan kamu kuliah. Iya dong, kan ada tuh beasiswa gratis pol. Emang gratisnya apa? Woi, Masih, Omar. Apa sih? kalian ini yang kenapa? Ada aku loh di sini. Malah pada lihat ke sana. Asal lihat mukamu itu. Kayak gini gimana nih? Oh, orang lagi ngeliatin cowok ganteng kok. Menatap masa depan. Ini ya. Tadi aku nggak sengaja nih dengar kalian lagi debat soal hadis. Kenapa? Mau ikut budutnya juga? Sorry, bukannya gitu. Kalian bahas hadis. Terlalu sensitif bahas hadis. Iya. Bisa-bisa Rasulullah loh nanti yang kena. Lagian ya, yang dijadiin contoh buruk itu perempuan. Bukan perempuan aja. Di hadis itu kan juga nyebutin yang banyak di surga itu orang fakir. Itu kan jadi diskriminasi juga buat orang kaya. Oh, beruntungnya aku. Sudah lah, dia fakir pula. Salah. Udah. Kan bisa aja yang di hadis itu bukan soal gender atau status sosial. Kan bisa aja tentang ujian yang ada di hadisnya itu yang ada di dalamnya. Betul kan? Mungkin aja kan? Mungkin. Masnya loh. Mereka membaca sabda Nabi. Mereka membaca sabda Nabi. Mereka membaca sabda Nabi. Dengar dengan utuh hati
jauh dari prasangka. Mengapa seolah mereka dinilai lemah, kurang, dan tak setara? Dipesan mereka diajarkan makna, sabda bicara kompleks bukan jelas. Oh, Nisa bingung, kata aulia menusuk jiwa, kata guys penuh makna. Nisa harus memihak yang mana? Sudahlah, memang kaum kami yang terbaik. Iya, benar. Lihatlah sejarah. Siapa yang menulisnya? Siapa yang maju saat api menyala? Siapa yang berani ambil kendali? Kaum kami kan? Kaum kalian mending duduk manis saja. Logika, logika. Jika logika itu mahkota kami, logika tak mudah dicaci. Hormatilah kami, kesatria peradaban. Jika logika itu mahkota kami, logika tak mudah dicaci. Hormatilah kami, kesatria peradaban. Terbaik, 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 terbaik. Ih, apa sih? Kamu tuh pasti bilang oleh tahu kita. Mana itu? Logika macam apa itu? Tanpa perempuan, berada berdua. Gak akan ada. Setuju? Bisa nggak sih? Stop bicara seolah-olah memang wanita itu tempatnya di neraka. Batu oren. Kenapa kalian pada menyerang aku? Aku hanya berbicara sesuai teks, bukan mau menghakimi. Tapi jangan cara itu, Bang. Itu yakin banget. Kamu nggak mereka kayak objek dicoba. Iya jelas kamu merasa bangga. Orang kamu cara dalil. Alah, gampang orang kaya seperti kamu mengucap kayak gitu. Betul. Orang kaya kayak kamu, mana paham rasanya dari kami yang hanya punya harapan akhirat untuk hidup. Guys, udah tenang. Chill aja, chill. Gak bisa deh. Kita itu harus balas siap. Kelihatan mah dari matamu. Kamu nggak nganggap aku punya hak berpendapat karena aku punya uang. Terus ya, apa coba? Yang dihina perempuan terus. Perempuan terus. Kenapa sih? Iya, kenapa sih? Kami itu selalu diseret-seret ke perdebatan ini. Kenapa? Allah, dasar wanita, selalu saja merasa yang paling tersakiti. Apakah kamu tidak boleh bangga dengan hal itu? Ya udah tinggal. Oh iya, yang boleh itu kan kalian menghina dan menginjak-injak kami. Iya, itu. Permisi, Hei, apa kamu? Kenapa? tenang. Mau ikutin apa yang juga? Kenapa? Enggak, saya mau numpang ngamen boleh? Boleh, Bang. Boleh ya? Boleh. Oke, boleh ya semua ya? Oh, tenang, siap. Mari sejenak kita tenangkan hati. Kita dengarkan tembang lagu ini seolah-olah kita dalam keadaan yang baik.
masih perlukan air mata untuk menangis dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan, seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Apakah ini akibat kesombongan manusia karena sudah merasa menundukkan semesta? Agama cuma di lisan, tak lagi diamalkan. Keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan, masih perlukan air mata untuk menangis dunia yang selalu dilanda bencana, macam-macam malapetaka, gempa bumi, banjir, badai topan yang selalu membawa korban, dan juga ganasnya peperangan yang menghantui kehidupan seakan-akan di dunia tiada lagi keamanan, seakan-akan di dunia tiada lagi ketentraman. Terima kasih. Uang dong. Uang sama kamu. Ini aku ya, aku nggak punya uang cash. Jadi Pakai kiris. Oh tuh, oh iya. Oke, siap. Terima kasih. Aduh, banyak banget gak angsurnya. Gak apa-apa. Besok-besok bisa diangsurin. Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Makasih ya, Bang. Oke, terima kasih ya Mas ya. Terima kasih. Dilanjutin debatnya ya. Jangan tengah ya. Yuk, assalamualaikum. Siap, siap, siap. Semua, assalamualaikum. Nah ya. Siap. Bagus gak Om suaranya? Biasa aja. Ah. Bagus kok itu. Keren. Ada Pak Kiai. Kiai siapa? Kiai Anam, Bang. Kiai apa sih? Kakek. Lebih mbak. Guys, guys. Ganteng banget ini siapa? Ih.
Panjang nih. Iya. Iya. Iya maksudnya. Halo. Iya. Siapa itu? Saya yang kayak kiai. Oh, lu potongan orang kaya ya? Yang ganteng yang itu, kek. Yang ini mah. Kakek tumben banget nih kesini. Ya, tadi jalan-jalan lagi suntuk kepingin kesini. Sendirian ya? Sendirian. Sendirian. Ini betul aja bertiga nih. Iya. Betul. Iya. Kita kesini niatnya mau healing sih, kek. Ya. Tapi mereka malah ribut. Ribut soal apa? Ributin soal perjalanan Rasulullah selama Isra Mi'raj, kek. Oh, gimana apa yang diributin? Jadi gini Yai, memang benar ya penghuni neraka itu banyaknya perempuan. Ya iya mas, sudah jelas. Di hadisnya seperti itu. Ya. Emang kamu kiai dari mana? Ya. Memang wajahnya wajah kiai sebenarnya. Ya. Jangan gitu ya, nanti tinggi itu. Ya, jadi begini, bisa. Siapa tadi namanya? Kais. Kalau memahami hadis hanya sesuai literasi, sesuai bentuk kata, jadinya seperti itu. Jadi yang benar, hadis itu bukan kutukan kepada perempuan, tapi hadis itu lebih sebagai peringatan. Hadis itu juga bukan sebagai hinaan, tapi hadis itu cara Rasulullah untuk menjaga perempuan. Di mata Rasulullah, perempuan itu hiasan terindah dunia. Jadi Rasulullah tidak ingin perhiasan itu ternoda. Oh, gitu ya, kek. Tapi kan kiai rasanya itu kayak diskriminasi banget. Soalnya perempuan terus yang dijadiin contoh buruk. Ya, itu tadi pemahaman hadis yang salah itu hanya akan membuat sesuatu yang seharusnya untuk mengangkat derajat hanya untuk menjatuhkan. Jadi hadis seperti itu harus ditanyakan kepada ahlinya. Kurang-kurang pesantren yang mengerti nahwu, mengerti sorof akan sangat bahaya jika hadis itu dipahami oleh tongkrongan warung kopi seperti ini, sehingga hanya cara untuk menyalahkan orang lain saja. Atau mungkin gini ya, solusinya untuk bapak ini nikah sama orang miskin. Ih, cuma kepengennya kamu. Ya, orang miskin pede banget. Jadi di mata orang yang salah atau di tangan orang yang salah, maka hadis akan rusak. Di mata orang yang bodoh, sesuatu yang seharusnya membuat terang justru akhirnya membuat gelap. Di mata orang jahat, sesuatu yang seharusnya membahagiakan tapi justru harus menyusahkan. Itu siapa namanya itu? Jadi gimana? Nanti kayaknya saya dengar ngomong juga. Saya itu ada dengar Pak Kiai. Ada juga hadis yang bilang yang banyak di surga itu cuma orang miskin. Jadi buat apa kita ambisius di dunia? Cari uang terus-menerus setiap hari tanpa henti. Apa harta cuma jadi penghalang buat kita masuk surga? Ya, itu lagi. Pemahaman hadis yang tidak dibarengi ilmu akan melahirkan pemahaman seperti itu. Orang kaya atau orang miskin di mata Allah itu sama. Kaya bukan jaminan orang itu harus celaka pada nantinya. Sedemikian juga fakir itu juga bukan jaminan surga kalau salah menyikapinya. Itulah, kami sudah kalah secara takdir menjadi orang miskin. Sementara Syam sudah jadi orang kaya, dia nikmat di dunia dapat. Apakah tidak pantas? Oh ya, silakan. Wah.
pantun. Kamu kan bikin apa? Pintar kalau suruh pantun. Bilang cakep ya. Bilang cakep ya penonton. Cakep. Belum. Cakep. Makan nasi lauknya mangga. Dimakan bareng tetangga. Jangan cari siapa yang masuk neraka. Kalau makanan di meja, nggak ada yang jaga. Satu lagi ya. Beli mangga dapatnya duku. Mumpung tehnya masaknya diminum dulu. Oh, terima kasih. Tadi katanya kopi. Kenapa jadi teh? Apa ini? Teh atau kopi bang? Teh atau kopi? Teh atau kopi? Sudah tidak. Dari belakang ke belakang. Ya, saya sudah racun. Buka dulu ya. Nanti yang bayarinnya aku ya. Catat seperti biasa. Nambah utang dong, Bang. Udah, kamu itu nggak usah sokokan. Ya, jadi yang membuat orang itu celaka bukan hartanya. Yang membuat itu masuk surga juga bukan karena kemiskinannya. Kaya dan miskin itu semua ketentuan Allah. Yang kaya dicoba dengan kelapangannya. Sebagaimana yang miskin juga dicoba dengan kesusahannya. Maka orang miskin itu seharusnya ridho saat menerima. Demikian juga orang kaya itu ikhlas saat memberi. Itu. Jadi di antara kita di sini nggak ada yang unggul ya kayak? Gak ada yang unggul. Nggak Ada yang Loh, kenapa duduk di bawah? Ya, gak ada yang unggul. Jadi semuanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu apa isi hati orang. Jangan suka menghina saudaramu, jangan suka memuji-muji dirimu. Wa a'lamu liman ittaqa. Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Hadis yang kalian pertentangkan tadi dalam cakrawala yang lebih besar itu sebenarnya bicara Ummul Qura, ibu kota, induk sebuah peradaban. Ummul Qura, ibu kota negara kek? Ya, ibu kota negara. Ummul Qura, ibu kota negara. Ibu kota negara itu adalah di mana kita semua berharap kemakmuran darinya. Ibu kota negara itu di mana yang akan memberikan contoh membentuk peradaban. Tapi kalau menurutmu gimana nih, apa Ummul Qura yang ada sekarang? Kalau yang bisa lihat ya kek, sekarang itu malah ibu yang jahat sama anak-anaknya kek. Seperti anak tiri di negara sendiri kek. Anak-anaknya kelaparan di negerinya sendiri. Sementara sang ibu asik bersolek dengan kemewahan. Sudah kerja dari pagi ke pagi, tapi yang dipakai malah investor luar. Sangat setuju. Kita ini tuh
mencari keluarga. Tetapi Umul Qura terkadang lupa. Dia lupa dengan kesenangannya. Dia mabuk dengan kejabatannya. Dia menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh rakyat-rakyat kecil. Dia sering terlupa, mabuk dengan apa yang dimilikinya. Tetapi saudara-saudaraku, anak-anak kecil, anak-anak yang ditelantarkan, ketika kita rapuh, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengepakkan tangannya kepada kalian, sedang merangkul kalian, sedang memberikan kasih sayang sejatinya kepada kalian. Ketika kalian menangis, usapan-usapan air mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya siap untuk diusapkan pada mata dan pipi kalian. Ketika kalian jatuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menyiapkan uluran tangan kasihnya yang siap untuk sambut kapanpun dan dimanapun. Kepada pemerintah, kepada Umul Qura, kepada yang memiliki kebijaksanaan di negara ini, di kota ini, di provinsi ini, bukan orang bahagia, bukan orang bahagia apabila dia hanya bahagia sendirinya. Suatu saat itu akan berakhir dengan kematiannya. Tetapi orang yang bahagia itu adalah orang yang mampu membahagiakan orang lain. Ketika engkau memberikan kesenangan kepada dirimu, maka kesenangan dirimu suatu saat akan selesai. Tetapi jika kau menyenangkan rakyatmu, maka kesenanganmu akan abadi. Ketika engkau hanya berbuat untuk kesuksesan dirimu sementara mengorbankan rakyatmu, maka yang kau dapatkan hanyalah cacian, hanyalah hunjangan
sekedar riwayat tentang naiknya jasad menembus ke langit tinggi. Ia adalah rahasia tentang turunnya kesadaran ke dasar hati. Sebuah pengingat bagi kita yang masih berpijak di bumi, bahwa surga dan neraka tidak pernah diwariskan oleh garis kelahiran. Tidak pula ditentukan oleh rupa dan kasta manusia. Ia adalah pilihan yang kita ambil. Ia adalah muara dari setiap sikap batin tentang seberapa tunduk kita di hadapan Sang Kholik dan berbuat baik terhadap sesama. Baik hadirin, berikan tepuk tangan yang meriah kepada para tamu kita atas kegiatan tadi. Baik hadirin yang kami hormati, Dialektika Senja tadi mengusung tema tentang pencarian kebenaran, integritas moral, dan keberanian mengikuti nurani di tengah teladan tekanan sosial yang diilhami peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tentang surga dan neraka. Maka atas pementasan tadi kita akan membedah naskah drama tadi yang akan dibahas oleh 3 pihak. Baik, mungkin akan kami perkenalkan. Mohon izin, mungkin saya bisa berikan tempat 3 untuk bisa ditempati oleh para 3 pihak. Boleh bantuan mungkin? Ya, beliau adalah seorang guru besar yang aktif mengajarkan kitab Al-Hikam. Kemudian yang kedua ada Yai Panji. Beliau adalah pembina dari komunitas Ma'iyah, sebuah komunitas sinau bareng di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kami mohon berkenan bisa bergabung di atas panggung kepada Yai Panji. Kemudian yang ketiga, seseorang yang sangat penting dalam berperan mensukseskan drama ini, yaitu sutradaranya. Kami perkenalkan, ada Mbak Humairah Sugianto Putri. Ya, beliau adalah, rasanya sudah banyak yang kenal dengan beliau ya. Ya, rekannya mungkin ya. Baik, untuk yang belum kenal saya perkenalkan, beliau adalah mahasiswa Universitas Mula Warman, betul ya? Mahasiswa semester 6 dengan pengalaman banyak menyutradarai berbagai drama dan juga pelatih ekstrakurikuler teater di beberapa sekolah di Samarinda. Betul? Baik, mungkin yang pertama saya bertanya langsung kepada sutradaranya Mbak Humairah. Ada mikrofonnya, mungkin boleh dibantu? Mbak Humairah, bisa dijelaskan bagaimana pertunjukan drama Mi'raj Rasa ini bisa dipentaskan dan bagaimana Mbak Humairah dalam menerjemahkan drama Mi'raj Rasa ini? Silakan Mbak. Ya, sebenarnya ini kan yang utama itu yang menyelenggarakan adalah Mayatul Hikam gitu, dan Teater Basra di sini posisinya itu sebagai partner gitu. Nah, kebetulan saya dimintain tolong menjadi sutradara dan juga penulis naskahnya gitu. Tapi ide utamanya itu tetap dari Mayatul Hikam sendiri, kayak gitu sih sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari pentas ini, tadi sudah disaksikan juga ya sama hadirin, itu perdebatan terkait hadis Rasulullah gitu. Di sini ada berbagai latar belakang mahasiswa yang berdebat terkait hadis tersebut. Ada si Khais, latar belakang beliau dari pesantren. Makanya kalau tadi notice gitu ya teman-teman semua, Khais ini sangat membela hadis tersebut gitu kan. Gak mau sampai Rasulullah itu dipandang rendah gitu. Tapi beliau juga tidak tahu gitu gimana cara menjelaskan atau memberi pemahaman kepada yang lainnya gitu. Lalu di sini ada Aulia, dia tomboy sih sebenarnya di sini karakternya. Dia tomboy dan feminis gitu, sangat mendukung wanita gitu sebenarnya. Tadi sangat terlihat ya, ya enggak? Kelihatan enggak? Ya. Ya, kelihatan kan?
kayak gitu. Lalu Nisa di sini sebagai cucu dari Kiai Anam, kayak gitu. Beliau di sini sebagai apa ya, penengah gitu sebenarnya, kayak gitu sih. Beliau itu moderat di tengah-tengah gitu. Lalu di sini ada dua pria, ya ada yang fakir. Siapa yang fakir? Komar, ya Komar. Yang baju oranye ya tadi katanya ya. Ya Komar. Lalu ada Syams di sini sebagai yang kaya ya, kayak gitu ceritanya kaya ya. Ya kayak gitu di sini sebagai apa ya, simbol kasta sosial gitu kan. Nah lalu juga tadi ada saat mereka menyadari kalau misalnya semuanya itu setara, mereka langsung turun gitu kan di bawah. Tadi sempat Kiai juga, kenapa nih turun gitu? Kan kita semua di sini setara gitu, ya kan, tergantung amal dan perbuatannya saja ya Kiai gitu. Nah seperti itu sih. Dialektika senja, ya sebenarnya seperti judulnya ya, dialektika. Di sini ada diskusi dialek antar mahasiswa, lalu Kiai pada akhirnya itu menjadi cahaya gitu, memberi pencerahan kepada mahasiswa-mahasiswa ini yang sedang berdebat terkait hadis kayak gitu. Gitu saja sih sebenarnya intinya, Kak. Ya, baik, terima kasih Mbak Merah. Tentunya iya. tidak mudah ya Mbak, cukup sulit untuk bisa membuat drama yang bisa diterjemahkan dengan rasa ini Mbak Merah ya. Iya, baik. benar-benar. Tapi profesionalnya kelihatan, kelihatan, maksudnya berhasil gitu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong, boleh buat Mbak Merah. Baik, terima kasih Mbak Merah dan tim atas perjuangannya. Kemudian saya lanjut ke Yai Panji. Yai Panji, mohon dijelaskan. Jadi di era informasi yang serba cepat saat ini, kita itu cukup sulit untuk membedakan antara kebenaran, opini, dan kepentingan. Lalu Yai Panji, bagaimana dengan drama Mi'raj Rasa ini? Dialektik yang dengan tema dialektika senja ini mengambil peran dalam sinau barengnya Yai Panji. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Oki. Kepada semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau tadi dibilang terilhami oleh Ma'iyatul Hikam, benar sekali. Jadi kami 4 bulan yang lalu nonton suatu drama yang diselenggarakan oleh teman-teman Bastra di tempat ini juga. Maka suatu hari kami berbicara sama Pak Yai Anam. Beliau berkata, 4 bulan yang lalu kita berada di sana Mas, tapi malam nanti kita akan ada di panggung ini. Kasih tepuk tangan untuk Yai Anam. Dan alhamdulillah terwujud ya. Nah, adapun kenapa kok tema Mi'raj Rasa itu yang kita coba gelar menjadi realistis? Memang saya rasa perdebatan tentang dalil apapun itu, kalau sudah ke masyarakat, saya rasa sudut pandangnya akan kaya sekali. Maka ma'iyah itu berasal dari kata ma'un air ya. Kalau dulu kita dapat filosofinya, ma'iyah juga bisa bermakna kebersamaan. Jadi kami ingin memecahkan problematika yang dihadapi oleh masyarakat bila ada dalil di tengah mereka akan berbicara apa, lalu kita akan menyikapi dan akan kita sajikan sebagai kebenaran subjektif. Itu baru subjektif ya. Nanti ketika naik levelnya lebih tinggi, mungkin nanti akan bicara soal dalil yang kuat, dalil yang lemah, nanti akan masuk kepada level kebenaran objektif. Mungkin banyak orang yang akan mengerti kebenaran itu. Dan yang terakhir, yang kita nggak akan mampu kecuali menggunakan rasa. Mi'raj rasa itu maksudnya adalah kebenaran hakiki yang hanya datang dari Allah. Jadi kita baru akan tahu sebenar-benarnya kita, kebenaran yang sejati itu nanti kalau kita sudah sama-sama berangkat ke akhirat. Cara saya itu. Terima kasih Yai Panji atas penjelasannya. Boleh tepuk tangan buat Yai Panji. Yang terakhir Kiai Anam. Izin Kiai Anam. Mohon penjelasannya bagaimana peran spiritualitas dalam pertunjukan drama Mi'raj Rasa ini. Kiai, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya saya akan menyapa saudara-saudara saya. Alhamdulillah ada Profesor
Dr. Zamroni, mohon berdiri Prof. Ini beliau adalah wakil rektor UINSI, Profesor Dr. Zamroni, alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya. Yang kedua adalah Mbah Kiai Nur Hamid, beliau dari Tenggarong. Betul ya, Yang ketiga, sahabat saya yang juga luar biasa. Beliau penikmat spiritual, juga penikmat seni dan sangat mengerti seni. Beliau adalah saudara saya, Haji Dedi Darmawan. Alhamdulillah hadir juga di belakang. Saya lihat Bapak Abdul Haris, Bapak Pak Haris silahkan berdiri. Ini Bapak Abdul Haris. Ada di belakangnya ada Mas Insinyur Bobi Iswahidi, silahkan berdiri Mas Bobi. Alhamdulillah. Dan tidak mengurangi rasa hormat Bapak-bapak yang hadir dalam malam ini. Tentu kalau saya sebutkan satu persatu adalah cukup untuk mengabsen dengan semua. Jadi malam ini kita ahlan wa sahlan untuk beliau yang baru hadir ini, Mbah Kiai Samsul Arifin. Mohon dikasih tepuk tangan yang meriah. Mbah Kiai Samsul ini mengasuh pondok pesantren Langit-Langit. Ya kalau di Jawa Timur ada Langitan, kalau di Kalimantan Timur ada Langit-Langit. Hadirin sekalian, kehadiran spiritual di dalam drama dialektika senja itu sangat terasa, bahkan sejak awal kita punya ide itu Mas ya, punya ide. Jadi ide kita itu tidak hanya sekedar kita untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi ide kita adalah menawarkan pesan spiritual kepada masyarakat Samarinda. Jadi kita berharap bahwa pesan Mahiyatul Hikam, terutama yang saya sampaikan saat narasi drama tadi, adalah terutama kepada kita-kita yang posisi menjadi rakyat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah sedih, jangan pernah kecewa, jangan pernah underestimate. Kita ini punya kekuatan, kita ini punya spiritual, kita ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Yang kedua, pesan kita bagi para pejabat, aparat pemerintah, aparat kepolisian, siapapun yang punya umul qura, kita menghimbau, kesenangan sejati itu adalah bukan ketika engkau memiliki segalanya, tetapi ketika engkau memberikan untuk segalanya. Kepuasan sejati itu bukan ketika kita menerima atau ketika kita menerima, bukan, tetapi saat kita memberi. Kepuasan sejati itu adalah saat kita berbuat, bukan saat kita dilayani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai atas penyampaiannya. Maka dari tiga pihak utama tadi bisa disimpulkan bahwa dialektika senja dalam Mi'raj Rasa drama ini hadir sebagai cermin sosial yang mengajak kita merenung dan kembali pada nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran batin dengan simbol-simbol surga dan neraka, sehingga pendidikan yang bisa dipelajari adalah menaikkan rasa atau kesadaran atas kejadian-kejadian yang kita alami melalui respon-respon yang positif. Boleh apresiasi, tepuk tangan kembali untuk para jalan kita. Maka selanjutnya kami mohon izin kepada yang pertama Kiai Samsul Arifin selaku pemimpin Pondok Pesantren Langit-Langit Samarinda untuk bisa memberikan apresiasi Mi'raj Rasa.
Dengan hormat kami undang kepada Kiai Samsul Arifin. Silakan. Apresiasi untuk Mayatul Hikam. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-adillah wa asatiduna al-qurama. Akhusu bidzikrihim, yang kami muliakan para alim, para ulama yang hadir, wabil khusus Mbah Yai Khairul Anam yang malam hari ini lebih ganteng daripada biasanya. Sehingga hari ini yang membuat saya agak getar sedikit karena beliau lebih muda 10 tahun dari biasa. Sehingga para hadirin dan yang kami hormati segenap para teman-teman Mayatul Hikam, pada malam yang luar biasa ini saya ingin apresiasi buat pergerakan yang sangat luar biasa ini. Biarpun saya tidak live tadi, bisa melihat dari bocoran video yang sangat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Mayatul Hikam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita mempunyai PD yang sangat luar biasa yang ingin kita sampaikan. Ketika umat Islam membahas tentang Isra Mi'raj, di sini kecerdasan umat Islam mulai tertantang. Sehingga yang ahli laku untuk menghadapi peringatan Isra Mi'raj ini dengan lagu. Sering kita dengarkan di YouTube yang nyanyinya kalau kita dengarkan itu merdunya luar biasa. Itu kalau di YouTube, kalau di sini ya nggak kurang merdu. Gitu? Apa yang kita dengar? Karena dia ahli lagu, dia mengapresiasikan Isra Mi'raj dengan lagunya. Karena kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil. Ini salah satu kecintaan pada Nabi. Ada lagi yang sangat luar biasa, yang ahli syair, dia mengeluarkan syairnya. Syekh Abu Syirah. Saraita min haramin lailan ilal harami kama saral badru fi dajin minad dulami. Artinya sehebat luar biasanya Isra Mi'raj, sehingga umat-umat Nabi Muhammad memperingati dengan cara dan kecerdasannya masing-masing. Ditambah lagi ada yang sangat luar biasa karena ahli qasidah, akhirnya dia mengeluarkan qasidahnya. Apa qasidahnya? Dia qasidah yang sangat luar biasa yang kadang-kadang kita dengarkan, Masya Allah, luar biasanya, karena dia rindu dan cinta dan senang dan mengapresiasi kegiatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Pada malam hari ini kita ketemu orang-orang cerdas, yang orang cerdas ini hari ini bisa mempunyai konsep, yang konsep di dalam mengaji dilewatkan acara yang seperti ini, yaitu pakai acara panggung, sehingga yang tidak terlalu paham akan
akan menjadi paham dengan renungan dan kecintaan dengan berbeda. Sehingga beda cara ini akan mengakibatkan luar biasanya Isra Mi'raj. Sehingga mungkin kita harus kasih apresiasi kepada Jamiatul Ma'iyah. Mudah-mudahan tambah lebih besar lagi kegiatan ini sehingga mencerdaskan dengan cara ngaji yang berbeda. Tepuk tangan bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dimensi Isra Mi'raj adalah dimensi yang sangat luar biasa karena harus dilepaskan dengan lorong dan waktu. Dimana ketika Albert Einstein menemukan sebuah rongga pintu langit, dan ketika di rongga pintu langit itu apabila dimasuki maka dia akan berubah waktu dan kecepatan. Ini Isra Mi'raj. Sehingga untuk menggambarkan Isra Mi'raj dilogikakan sampai supaya lebih paham betapa hebatnya kejadian itu, berpikir tentang waktu. Dalam waktu yang sekilat itu Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Nah ini yang nanti akan diterangkan oleh teater kita ini, yang tadi sudah dikembangkan dari ngaji-ngaji yang seperti ini, yang semula kita nggak cerdas akan cerdas. Betapa hebatnya ketika Isra Mi'raj dalam waktu cepat, yang akal tidak menerima waktu itu, tapi hari ini bisa kita terjemahkan. Mungkin contoh soal sedikit saja, ini ada tambahan sedikit. Ketika kita berpikir jauhnya seperti itu dilakukan cuman dalam sekian jam. Lah sehingga banyak, karena ini diterangkan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu ruhan wa jasadan, karena ruhnya dan jasadnya inilah yang membuat orang-orang kafir tempo dulu mencemooh. Karena tidak mungkin ketika jasad masuk ke dimensi waktu, yang waktu itu andai kata bertabrakan dengan atmosfer bumi, jasad akan terbakar. Nah ini akan dijawab kalem-kalem oleh Ma'yatul Hikam. Nah sehingga kenapa seperti itu? Logika sederhana. Ketika kita ngomong masalah waktu, ada waktu di jam itu ada 2 jarum, ada 3 jarum. Jarum yang pertama adalah jarum yang menunjukkan jam. Jarum yang kedua adalah jarum yang menunjukkan menit. Jarum yang ketiga adalah jarum yang menunjukkan detik. Ketika jam itu berkata bahwa saya putar sehari semalam cuman dari 12 menuju ke 12 berikutnya 24 jam. Menit berkata bahwa saya sudah berputar berapa kali kalau menit? Kalau menit berapa kali berputarnya? Dalam 12 jam? Kalau dalam 24 jam berarti? Tapi kalau detik, ketika Rasulullah berdiam di posisi pandong jarum yang detik, maka dia akan berkali-kali melihat perputaran. Lah ngaji yang rumit seperti ini kalau langsung diterangkan hitung-hitungan kita kesel gitu. Sehingga Jamiatul Hikam ini akan Jamiatul Ma'yatul Hikam ini akan menerangkan yang hal yang sulit akan gampang dipaparkan dan gampang dipahami. Dan yang terakhir kita sampaikan, mudah-mudahan kegiatan ini mobil khusus Ma'yatul Hikam bisa menselaraskan dengan keadaan sekarang yang berbeda dengan keadaan 1400 tahun yang dulu. Sehingga kita berharap kecerdasan intelektual yang ada pada diri-diri panjenengan semuanya ini bisa ditransferkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Syamsul Arifin atas apresiasinya. Dan satu lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Amin Wang Sitalaja
penggiat sastra Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur, kami mohon untuk bisa memberikan apresiasi dialektika senja. Hai orang kaya, matur nuwun Romo Yai Anam, Romo Yai Samsul dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya apresiasi, nggak tahu juga apa apresiasi terhadap pementasan atau apresiasi terhadap materi gitu ya. Intinya ini kan pentas teater dakwah ngeten mawon. Mungkin ya. Jadi Ma'iyatul Hikam atau mungkin juga Ma'iyahan di tempat lain itu kan biasanya menggunakan berbagai media untuk dakwahnya. Jadi bukan dakwah yang murni ceramah dengan musik. Nah, malam ini terobosannya selain dengan musik adalah dengan panggung, dengan kata Yai Samsul tadi, supaya apa yang disampaikan itu lebih ya mudah diterima atau tidak membosankan juga gitu ya oleh audiens gitu. Dan sah tidak, ya sah saja gitu kan. Seni mau kita gunakan untuk apa itu sah gitu ya. Eksplorasi ataupun apa ya upaya untuk pembaruan-baruan seni menggabungkan dengan macam-macamnya itu kan nggak masalah gitu ya. Sedangkan eksplorasi seni yang aneh-aneh saja sah, kenapa seni untuk dakwah nggak boleh gitu kan? Jadi sah gitu. Jadi tepuk tangan untuk Ma'iyatul Hikam. Ya, dan tadi mudah-mudahan memang substansi apa yang disampaikan juga memang sampai gitu ya. Substansi kan intinya kita ya itu tadi sudah disampaikan secara gamblang, namanya juga teater dakwah jadinya verbal gitu ya, verbal. Apalagi di akhir-akhir ketika Yai Anam khutbah itu kan ya verbal banget gitu ya. Hal yang mungkin bagi seni itu mungkin kadang-kadang agak di ini, seni kok verbal gitu ya, tapi nggak masalah. Bapak Ibu teman-teman, tadi materi bagus, cuman dan saya ingin meskipun tadi katanya suruh apresiasi pentas saja ya, tapi tidak, kalau diizinkan juga saya memberi juga sedikit apresiasi tentang Isra wal Mi'raj itu ya. Tadi juga Yai Samsul sudah menyitir satu ayat kuntum khaira ummah ngeten nggih. Jadi yang saya menyampaikan apa yang pernah saya dengar dari orang lain, saya sampaikan kepada kita semua. Dalam momen Mi'raj itu, momen terakhir itu kan baginda Nabi itu kan sudah sampai boleh masuk ke surga gitu ya. Orang yang sudah sampai ke surga, sampai ke jannah itu dia sebetulnya punya hak untuk tidak mau keluar. Sebetulnya kalau dia mau, ketika Kanjeng Nabi itu kan sudah merasakan enaknya surga, udah saya di sini saja, itu boleh karena udah di surga. Karena kalau kita nanti di akhirat kan setelah melewati neraka kemudian masuk surga itu sudah langgeng di situ. Jadi sebetulnya Rasulullah itu sah seandainya beliau tidak lagi keluar dari jannah. Tapi kenapa beliau memilih keluar, tetap maksudnya hanya merasakan melihat surga dan tetap kembali ke dunia? Itulah yang kemudian oleh Jiraudi itu disebut sebagai etik profetik. Itulah etika profetisme, etik kerasulan, etik kenabian. Jadi untuk kembali kepada sejarah, kembali kepada umat, itu kerasulan. Disitulah Nabi kembali kepada memilih untuk terlibat dalam aktivisme sejarah itu. Karena itulah untuk kembali ke sejarah apa? Itu tadi kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Jadi kita ini kan menjadi khaira ummah, menjadi umat yang terpilih, yang apa? Ukhrijat linnas, yang kita harus terlibat dalam aktivisme sejarah, dalam
pergulatan sosial kemasyarakatan. Nah, dengan apa kita sebab untuk posisi sebagai khairul ummah itu betul-betul mewujud itu dengan 3 itu tadi, ta'muruna bil ma'ruf, ya kita mengemban amanat al-amr bil ma'ruf. Ini adalah proses humanisasi. Kita terlibat dalam amr ma'ruf itu kita termasuk bagaimana kita mengkreasi sebuah kepemimpinan yang adil dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar amar ma'ruf itu menyuruh kebaikan yang kecil-kecil sampai yang besar gitu ya. Kemudian ini aspek humanisasi. Kemudian apa? Tanhauna 'anil munkar kan? Semangat liberasi. Kita harus terlibat di dalam mencegah kemungkaran, melawan kejahatan, gitu kan, memberantas korupsi, menghilangkan praktek kepemimpinan yang tidak adil dan sebagainya. Itu semangat liberasi, tanhauna 'anil munkar. Nah, semuanya itu nanti ada didasari oleh tu'minuna billah, semangat transendensi. Jadi semuanya karena iman. Sana semangat transenden. Siapa yang paling transenden, siapa yang paling sufi? Ya tentu baginda Rasul. Tapi ingat bahwa baginda Rasul meskipun beliau semua dosanya sudah pasti diampuni, beliau sholat tahajudnya itu masih, bahkan kakinya sampai buka ketika sholat gitu. Jadi makanya ketika kita sudah merasa transenden juga nyuwun sewu, jangan juga terus syariatnya ditinggalkan gitu. Karena ya sufi itu juga bukan yang kemudian meninggalkan syariat gitu. Itu mungkin apresiasi saya sedikit tentang Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan tidak mengganggu bapak-bapak, tuan-tuan sekalian. Matur nuwun. Wallahumma billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Amin Warsitaraja atas apresiasi dinamika sedih yang telah disampaikan. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan penampilan dari band Air yang akan membawakan salawat sinbol. Silahkan. Oke. Saya diundang ke tempat ini untuk nyanyi ya. Lagu yang ini untuk anak muda. Mana anak muda? Ini nasihat untuk kalian semua supaya di masa muda pilihlah jalan yang tepat, terutama dalam pasangan hidup ya. Seperti siapa? Mas Komar tadi kan minta bahwa kalau bisa carilah pasangan hidup yang akhirat oriented, katanya begitu ya. Beliau. Benar nggak? Oke, ya, satu tembang di antara dua wanita. Tepuk tangan semuanya. Oke. Baik hati tutur katanya, aku bingung harus memilih yang mana. Hati bimbang harus tentukan siapa.
Carilah pasangan karena imannya. Cantik bukanlah segalanya. Pesan Nabi kepada semua umatnya. Carilah pasangan yang soleh-soleha, karena dialah perhiasan dunia yang akan membuat kita bahagia, yang akan membuat kita bahagia. Oke, terima kasih, terima kasih. Baik, tepuk tangan lagi dong yang meriah buat band AE. Luar biasa sekali tepuk tampilannya. Baik. Baik, kami mohon untuk bisa bergabung dengan para talent dan mengatur posisi. Kita akan sesi foto bersama. Iya, mungkin para talent bisa berdiri di samping kanan dan kiri ya. Baik. Baik, mohon izin semua bisa menghadap ke kamera. Hitungan ketiga semua senyum. Baik, saya hitung. Kameramen siap. 1, 2, 3. Ya, baik. Satu lagi boleh. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Kepada bapak-bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, dengan selesainya sesi foto tadi, maka demikianlah rangkaian acara pertunjukan Mi'raj Rasa Dialektika Senja yang luar biasa malam pada hari ini. Tidak hanya seru tapi juga penuh inspirasi, dan terima kasih atas semangat dan waktu yang Bapak Ibu hadirin rekan-rekan berikan. Baik, ya, pagi hari minum kelapa, sore hari makan pepaya. Bila ada salah kata, mohon maaf dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai